Jumpa kita dalam channel yang sama, Sabtu akhir minggu, tanggal 21 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus yang menjamin persaudaraan kami di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia ini. Karena siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga adalah menjadi saudara Kristus Yesus. Biarlah kami saudara dekatnya, karena kami dekat kepada Engkau Allah Bapa di sorga, dan kami mau melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, karena kalbu kami siap untuk mendengarkannya dan untuk menjadi bejana firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50 dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk kepada murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, menyimak sekilas firman Tuhan pada kesempatan ini, mungkin akan ada pikiran kita mengatakan, Yesus itu kejam terhadap saudara dan kepada ibunya. Tapi bukan demikian. Karena ada waktunya Yesus meski tegas mengatakan, seperti kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa saudaranya dan ibunya adalah mereka yang mengutamakan kehendak Allah Bapa di sorga, yang melakukan perintah Tuhan Allah Bapa di sorga dalam kehidupannya. Dan dia ketika itu menunjuk kepada murid-muridnya yang sudah diajarinya, yang taat untuk melakukan perintah Allah sesuai dengan yang diajarkannya. Dia katakan, "Itulah saudaraku dan itulah ibuku." Bisa saja orang ketika itu mengatakan, Yesus mungkin orang yang frustrasi. Masa seolah-olah dia mau memilah hidupnya dari sang saudaranya dan dari ibunya. Firman Tuhan ini mau menekankan betapa pentingnya Allah Bapa di sorga diutamakan dari semua aspek kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Percuma ibu, percuma bapak, percuma saudara, percuma anak, percuma siapapun di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang tidak taat kepada perintah Allah Bapa di sorga di dalam kehidupannya. Karena banyak anak tapi tidak memperlihatkan bagaimana dia merasakan cinta kasih orang tua kepadanya. Karena banyak orang yang tidak tercermin bagaimana kehangatan cinta kasih yang dari Allah Bapa di sorga dalam kehidupan mereka bersaudara. Seolah-olah yang diperlihatkan adalah hubungan darah nyata, dan bukan memperlihatkan cinta kasih Allah yang sejati, yang mengikat kehidupan mereka yang bersaudara atau yang berorang tua maupun yang beranak. Itu sebabnya banyak orang tua yang diukur cinta kasihnya kepada anaknya sebatas materi, sebatas gengsi, sebatas kerajaan, sebatas adat, dan bukan sejauh cinta kasih yang tidak ternilai, yang sumbernya dari Allah Bapa di sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus bicara dengan orang banyak, membicarakan tentang kerajaan sorga, membicarakan sukacita yang dibawanya, lalu ada orang mengatakan, "Lihat ibumu dan saudaramu menunggu engkau di luar." Dia tidak tahu bahwasanya saudara Yesus dan ibu Yesus paham sudah dan mengerti tentang tugas dari Yesus yang ditugaskan oleh Allah Bapa di sorga. Lalu Yesus mau mengkritik, memperbaharui cara berpikir yang seolah-olah diikat dengan kedagingan dan kedarahan secara manusiawi. Makanya dia katakan,
Inilah saudaraku dan inilah ibuku, menunjuk kepada murid-murid yang sudah dia persiapkan iman percayanya, melihat secara vertikal Allah Bapa di sorga yang senantiasa memerintahkan segala sesuatu untuk mereka kerjakan, mereka lakukan dalam rangka mengobarkan cinta kasih Allah Bapa di sorga lewat nama Yesus. Bukan yang diikat dengan perintah secara manusia, bukan diorder, bukan diperintah oleh karena kuasa darah kemanusiaan, tapi yang ditamakan adalah semuanya bersumber dari Allah Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga memerintahkan ada dan terjadilah orang tua. Allah Bapa di sorga memberkati orang tua, ada dan terjadilah generasi anak-anak. Oleh karena itu, yang paling tinggi, yang paling diutamakan adalah Allah Bapa di sorga dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, jikalau kita mau melakukan ajaran Allah Bapa di sorga, itu artinya otomatis sudah mengasihi Allah Bapa, otomatis sudah mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Tapi sebaliknya, mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang tua, belum tentu mengasihi Allah. Karena banyak cara mengasihi saudara dan banyak cara mengasihi orang tua, termasuk yang diukur dengan materi dan nilai keduniawian. Tapi kalau memang mengasihi orang tua dan mengasihi saudara di dalam cinta kasih yang dari Yesus, itu sama dengan yang sudah mengasihi Allah. Mengasihi Allah sudah sama dengan mengasihi orang tua dan sanak saudara. Biarlah kita orang yang merangkul sanak saudara kita dan orang tua kita sebagai pertanda bahwa kita sudah mengasihi dan taat akan cinta kasih Allah dan perintah Allah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini membalut, menguatkan iman percaya kita untuk saling mengingatkan tetap mengasihi Allah Bapa di sorga, melakukan tugas yang diperintahkannya supaya sejahtera kita yang bersaudara dan yang orang tua. Amin, kita berdoa. Terima kasih sabdamu Tuhan yang menguatkan kami untuk lebih mengutamakan cinta kasih kepadamu, karena di situ sudah nyata cinta kasih kami kepada orang tua kami dan kepada sesama kami, yang diukur dari cinta kasih Allah yang tidak terhingga itu di tengah-tengah kehidupan kami, yang senantiasa mau berkorban demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.